Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan bahas masih bab 2 ya, keanekaragaman hayati. Materinya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita lanjutkan ya materi pada part 4 ini, silakan subscribe ya terlebih dahulu channel You Berbagi ini supaya kita tetap bisa belajar bersama dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Baik, seperti biasa ya, kita bahas dulu ya KD-nya atau kompetensi dasarnya. Nah, ini ada KD 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, itu KD pengetahuannya. Nah, sedangkan KD keterampilannya yaitu 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, kladogram ini adalah semacam diagram ya yang menggambarkan hubungan di antara organisme. Nah, ini biasanya digambarkan nanti dalam bentuk pohon-pohon seperti pohon kekerabatan. Seperti nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, itu ya, jadi adik-adik harus bisa menjelaskan prinsip pengelompokan ya makhluk hidup, khususnya dalam 5 kingdom. Kemudian menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Kemudian mempresentasikan kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, itu adalah KD dan juga tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Baik, kita mulai ya ke materinya. Nah, ini adalah pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum dibahas apa itu sebetulnya klasifikasi makhluk hidup, nah, seperti yang kita ketahui ya, kita belajar biologi, kalian belajar IPA ya pada jenjang SMP. Nah, objek biologi itu kan sangat beraneka ragam dan sangat banyak begitu ya, sehingga dalam mempelajarinya itu kalau misalkan tidak diklasifikasikan atau tidak dikelompokkan, itu akan sulit begitu ya, sulit mempelajarinya. Nah, oleh sebab itu muncullah sebuah cabang ilmu begitu ya, itu yang khusus mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ya, klasifikasi itu merupakan pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Nah, cabang ilmu biologinya itu disebut dengan taksonomi. Nah, ini cabang-cabang biologi ini sudah dibahas ya pada bab yang pertama. Berasal dari kata taksis ya, atau susunan, kemudian nomos, dan nomos artinya adalah aturan. Itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian apa manfaat daripada klasifikasi makhluk hidup? Atau kenapa makhluk hidup itu harus diklasifikasikan ya, seperti itu ya, harus dikelompokkan ya. Manfaatnya nantinya akan menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam ya, sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Nah, ini jelas ya, klasifikasi makhluk hidup itu tentu sangat bermanfaat ya bagi kita, khususnya bagi para pelajar begitu ya, dalam mempelajari biologi ini. Kemudian nah, ini adalah para ilmuwan ya yang telah meneliti tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu dikelompokkan oleh para ilmuwan. Nah, kurang lebih ini ada 8 ilmuwan ya. Yang pertama ada Aristoteles tahun 384 sampai 382 sebelum Masehi. Nah, beliau itu mengklasifikasikan hewan begitu ya. Jadi beliau mengelompokkan
makhluk hidup itu yang termasuk ke dalam hewan apa saja, gitu ya. Kemudian yang kedua ada Theophrastus. Nah, itu tahun 371 sampai 287 sebelum Masehi. Nah, beliau mengklasifikasikan tumbuhan. Nah, jadi antara hewan dengan tumbuhan itu dipisahkan ya. Kemudian ada lagi John Ray. Ini tahun 1627 sampai 1705. Nah, beliau mengklasifikasikan tumbuhan ke dalam kelompok yang lebih kecil. Kemudian beliau mengenalkan istilah jenis atau spesies ya. Kemudian yang keempat, ini terkenal ya dalam ilmu biologi, yaitu Carolus Linnaeus. Itu berasal dari Swedia ya. Nah, itu tahun 1707 1778. Nah, kemudian beliau mengemukakan pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis organisme. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tata cara pemberian nama ilmiah ya, berdasarkan sistem tata nama ganda ya, atau binomial nomenklatur yang sudah kita kenal selama ini. Kemudian yang kelima ada Ernest Haeckel ya, itu tahun 1834-1919. Beliau mengusulkan dikelompokkannya protista ke dalam kingdom tersendiri. Nah, protista ini kan dulu masih tergabung ke dalam kelompok tumbuhan, ada juga yang termasuk ke dalam kelompok hewan dan juga jamur begitu ya. Nah, protista ini setelah diamati karena memiliki ciri-ciri yang berbeda ya daripada tumbuhan, hewan dan juga jamur, makanya dipisahkan menjadi kingdom tersendiri. Nah, itu menurut Ernest Haeckel. Kemudian yang selanjutnya Edward Catton ya, itu 1883 sampai 1937. Nah, beliau menguraikan perbedaan prokariota dan eukariota. Kemudian yang selanjutnya ada Robert H. Whittaker, itu tahun 1920 sampai 1980. Nah, beliau mengusulkan klasifikasi 5 kingdom. Nah, ini dikenal beliau itu memisahkan kingdom jamur ya, kingdom fungi itu menjadi kingdom tersendiri, karena menurut beliau fungi itu kan tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dipisahkan dari kelompok tumbuhan. Nah, kemudian yang ke-8 ini paling baru ya, Carl Woese, itu pada tahun 1928 sampai 2012. Nah, beliau mengusulkan klasifikasi 6 kingdom. Nah, itu adalah ilmuwan yang meneliti tentang pengelompokan makhluk hidup. Baik, kita lanjutkan ya, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, para ilmuwan itu mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri fisik begitu ya, kemudian morfologi, kemudian cara reproduksi, manfaat, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan juga kandungan zat biokimiawi ya. Itu dasar-dasar yang biasanya digunakan dalam pengelompokan makhluk hidup. Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup ini kurang lebih dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama, klasifikasi sistem alamiah ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, klasifikasi sistem alamiah itu jadi klasifikasi untuk membentuk kelompok-kelompok begitu ya, yang bersifat alamiah ya, atau sesuai dengan alam gitu ya. Misalnya dan biasanya didasarkan atas persamaan sifat begitu ya, misalnya sifat morfologi begitu ya, atau bentuk-bentuk dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, klasifikasi sistem alamiah ini itu pertama kali diungkapkan atau diusulkan oleh Aristoteles begitu ya. Itu bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan yang kita kenal saat ini, yaitu kingdom animalia dan kingdom plantae ya, atau kingdom tumbuhan. Nah, kemudian pada klasifikasi sistem alamiah, misalnya hewan dan tumbuhan tadi begitu ya. Nah, hewan-hewan tersebut kemudian dikelompok-kelompokkan lagi begitu ya, menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, misalkan berdasarkan
tempat hidupnya begitu ya, atau habitat ya. Kemudian dipisahkan lagi berdasarkan perilakunya dan sebagainya. Nah, itu klasifikasi sistem yang alamiah, yaitu secara alami begitu ya, yang ada di sesuai dengan yang ada di alam. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sistem artifisial atau sistem buatan. Nah, sesuai dengan namanya juga begitu ya. Jadi klasifikasi ini ada tujuan khusus begitu ya. Misalnya pengklasifikasiannya itu berdasarkan kegunaan begitu ya. Bisa jadi kegunaan misalkan kalau pada tumbuhan ya, misalkan berdasarkan fungsinya sebagai obat begitu ya. Misalkan apa saja, jahe begitu ya. Kemudian misalnya tumbuhan ada kayu putih ya, dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan khasiatnya sebagai obat, atau misalkan berdasarkan bisa juga tanaman hias misalnya ada tumbuhan mawar, kemudian tumbuhan melati, cempaka begitu ya, anggrek dan sebagainya. Nah, itu adalah berdasarkan tanaman hias misalkan ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain begitu ya. Jadi didasarkan kepada tujuan kegunaannya, misalnya seperti itu ya. Jelas ya. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi itu didasarkan atau berdasarkan sistem filogenik. Nah, filogenik ini seperti yang kita kenal begitu ya. Jadi ini filogenik ini adalah hubungan kekerabatan. Nah, jadi klasifikasi ini didasarkan itu pada jauh dekatnya lah begitu istilahnya ya, hubungan kekerabatan suatu organisme atau kelompok organisme tertentu. Nah, biasanya ini berdasarkan ciri morfologi begitu ya, misalkan ya, kemudian struktur anatomi, kemudian fisiologi, atau bahkan berdasarkan perilaku begitu. Nah, hubungan-hubungan kekerabatan pada organisme tersebut itu biasanya digambarkan dalam sebuah diagram begitu ya, yang menyerupai pohon begitu ya. Makanya kita kenal dengan pohon filogeni begitu ya. Dan konon ini muncul, klasifikasi ini muncul setelah dikemukakannya teori evolusi ya oleh Charles Darwin. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem modern. Nah, sistem modern ini lebih maju begitu ya. Jadi sistem modern ini biasanya didasarkan tidak hanya pada sebatas kekerabatan begitu ya, atau hanya tujuan tertentu atau artifisial tadi begitu ya. Nah, jadi kalau pada klasifikasi sistem modern ini itu lebih lebih canggih begitu ya, karena berdasarkan penemuan-penemuan, misalkan penemuan-penemuan alat ya, seperti mikroskop begitu ya. Nah, ini biasanya didasarkan atas ciri-ciri gen begitu ya, atau kromosom ya. Kemudian ciri-ciri biokimia. Jadi lebih spesifik begitu ya. Nah, kalau menggunakan klasifikasi sistem modern, nah ini bisa juga membandingkan ya struktur molekuler dari organisme yang dikelompokkan begitu ya. Baik, itulah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tingkatan takson dalam klasifikasi ya. Nah, setelah tadi kita mengenal begitu ya dasar-dasar pengelompokan pada makhluk hidup dengan sistem alamiah, kemudian sistem artifisial atau buatan begitu ya, kemudian ada juga sistem filogenik sampai modern. Nah, coba kita bahas begitu ya, ada tingkatan takson dalam sebuah klasifikasi. Nah, apa itu takson begitu ya? Nah, tingkatan takson itu adalah tingkatan unit begitu ya, atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Nah, coba kita lihat begitu ya, ada namanya, ini adalah diagram begitu ya, atau urutan takson begitu, dan adik-adik juga pernah mengenal ini ya di jenjang SMP.
Nah, ini mulai dari yang tertinggi begitu ya, mulai dari kingdom kemudian sampai yang terbawah. Nah, pada pengelompokan suatu makhluk hidup begitu itu ya, tentunya ini berdasarkan tingkatan takson ini gitu ya. Nah, semakin ke atas begitu ya, semakin ke atas, nah jumlah anggota takson ini semakin banyak begitu ya. Kemudian sedangkan semakin ke bawah, nah kesamaan ciri itu makin banyak. Nah, dalam pengelompokan suatu makhluk hidup begitu ya, ini akan berdasarkan pada urutan atau tingkatan takson dalam klasifikasi ini begitu ya. Dan ini adalah takson ya, mulai dari yang tertinggi kingdom, phylum, kemudian kelas, order, family, genus, spesies begitu ya, sampai kepada varietas begitu ya. Nah, akan selalu berpedoman atau patokannya pada ini begitu ya. Dan makin tinggi begitu ya tingkat taksonnya, misalkan sebuah makhluk hidup disimpan pada takson kingdom begitu ya, nah maka akan makin banyak juga anggota takson begitu ya. Namun makin banyak pula perbedaan ciri daripada anggota takson. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kita akan coba aplikasikan ke dalam contoh suatu makhluk hidup begitu ya, bagaimana perbedaannya, kemudian bagaimana persamaannya, kemudian disimpan pada takson yang sama. Baik, kita bahas satu persatu begitu ya. Nah, ini mulai dari kingdom ya, dari yang paling atas. Nah, kingdom ini disebut juga dengan apa namanya, kerajaan begitu ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kingdom? Nah, ini ada kingdom plante atau kelompok tumbuhan begitu ya. Kemudian kelompok fungi atau jamur. Kemudian kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, kemudian kingdom Protista begitu ya. Yang itu awalnya dipisahkan dari tumbuhan, hewan dan jamur begitu. Dan ini ada lagi yang lain, misalnya kingdom Animalia ya, begitu ya. Itu contoh kingdom begitu ya, atau contoh kerajaan. Nah, kemudian ada takson ke bawahnya begitu ya, setingkat lebih rendah daripada kingdom, yaitu adalah phylum ini begitu ya, phylum. Nah, phylum ini misalnya ini contoh saja begitu ya. Ini ada phylum Chordata, ini pada hewan ya. Chordata itu makhluk hidup yang memiliki apa namanya, tulang belakang ya, atau notocoda kalau pada saat masa embrio. Nah, kalau makhluk hidup itu memiliki tulang belakang, hewan itu memiliki tulang belakang, maka dikelompokkan ke dalam phylum Chordata begitu ya. Nah, sedangkan selain itu ada yang dimasukkan ke dalam phylum Echinodermata, atau misalnya ini adalah kelompok makhluk hidup yang berduri gitu ya, misalnya landak laut begitu ya, kemudian babi laut begitu ya. Kemudian ada juga contoh yang lain, phylum Platyhelminthes begitu ya. Ini adalah contoh cacing pipih gitu ya. Ini kedua phylum ini tidak memiliki tulang belakang. Contoh yang lain banyak begitu ya, mulai dari Porifera, Solenterata begitu ya, kelompok cacing ada Annelida begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok phylum, itu setingkat lebih rendah taksonnya daripada kingdom. Nah, contoh pada tadi pada hewan ya, sekarang pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini biasanya diakhiri dengan kata pita ya, kalau pada kelompok tumbuhan gitu ya. Nah, pada hewan itu disebut dengan phylum ya, istilahnya phylum. Nah, untuk sebutan pada tumbuhan itu disebut dengan divisi ini. Itu apa saja? Ini ada Bryophyta, ini kelompok lumut begitu ya. Kemudian Pteridophyta ini kelompok paku-pakuan. Kemudian Spermatophyta ini adalah kelompok tumbuhan penghasil biji atau tumbuhan berbiji. Nah, itu ya phylum. Kemudian kita turun ke tingkat yang lebih rendah daripada phylum ya, yaitu kelas. Itu kelas ya. Nah, ini contoh ya, contoh pada tumbuhan misalnya ini nih. Nah, ini ya contohnya adalah kelas Monocotyledone begitu ya. Kemudian ada juga kelas Dicotyledone ya, kalau bahasa kitanya monokotil dan dikotil begitu ya.
Nah, itu kelasnya ya. Kemudian ada juga, nah ini begitu ya, misalnya ini lumut ya, yang tadi lumut dikelompokkan lagi menjadi berbagai kelas ya. Ada 3 kelas yang paling terkenal ya. Ini adalah Hepaticopsida, ini adalah lumut hati gitu ya. Kemudian Anthoceratopsida ini adalah kelompok lumut tanduk. Kemudian Bryopsida adalah kelompok lumut daun. Nah, ini adalah semuanya adalah termasuk ke dalam kelas begitu ya. Nah, kemudian kalau pada tumbuhan yang lain misalnya ya, makhluk hidup yang lain misalnya ada Chrysophyta atau ganggang keemasan. Itu dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Misalnya ada Xanthophyceae begitu ya, kemudian Chrysophyceae, kemudian dan Basilarophyophyceae begitu ya. Nah, ini berdasarkan warna begitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh nama ya pada takson kelas. Nah, kemudian kita coba turun kembali ke bawah ya, setingkat lebih rendah daripada kelas, yaitu ada ordo ya. Nah, ordo pada tumbuhan misalnya ini ya, biasanya diakhiri dengan ales begitu ya. Contohnya ordo Solanales, kemudian Cucurbitales, Malvales, Rosales, Asterales, dan Poales. Nah, ini adalah contoh takson ordo. Nah, kita turun ya setingkat lebih rendah daripada ordo, yaitu ada famili ya. Nah, nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran AC ya. Nama famili pada hewan itu menggunakan akhiran kata idea begitu, ide ya. Nah, misalnya kalau pada tumbuhan Solanaceae, nah ini gitu ya, Solanaceae famili. Nah, tadi kalau ordonya berarti Solanales begitu ya. Kemudian Cucurbitaceae familinya ya, kemudian Malvaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae begitu. Itu kebanyakan atau pada umumnya menggunakan akhiran C ya, AC. Tapi memang tidak semua seperti itu. Misalnya ada Gramineae. Nah, sedangkan pada hewan begitu ya, nama famili itu diakhiri dengan idae ya, ide. Contohnya Hominidae, kelompok manusia mungkin ya. Kemudian Felidae ini kelompok kucing-kucingan. Kemudian Canidae ini kelompok anjing-anjingan. Nah, ini begitu ya, yang termasuk ke dalam famili contohnya ya. Kemudian kita turun lebih rendah daripada famili, ada genus. Nah, contoh genus begitu ya, ada Zea, itu adalah jagung begitu ya. Kemudian Saccharum, ada tebu. Triticum begitu ya, gandum, dan juga Oriza atau kelompok padiana. Itu ada nama genus. Nah, nanti ada tata cara pemberian nama begitu ya, nama ilmiah pada makhluk hidup, nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian yang paling terendah yaitu ada spesies begitu ya, contoh. Nah, ini nanti kita bahas begitu tata cara pemberian nama ilmiah ya. Nah, ini ada yang garis miring begitu ya, itu kenapa nanti kita bahas. Contoh spesies ya, biasanya terdiri dari 2 kata ya, Rosa multiflora, kemudian ada Rosa canina, Rosa alba begitu ya, Rosa gigantea, kemudian Rosa rugosa, dan Rosa dumalis. Nah, ini adalah nama spesies. Nah, ini adalah takson terendah daripada tingkatan takson-takson ini begitu ya. Nah, namun walaupun ini adalah paling terendah spesies ini, nah ternyata pada tingkatan yang terendah ini itu masih ditemukan perbedaan-perbedaan ciri begitu ya. Walaupun dikelompokkan pada takson yang rendah, tapi masih ditemukan perbedaan ciri, dan cirinya juga sangat jelas begitu ya. Nah, makanya nanti ada ada sebutan begitu ya, atau nama istilah begitu ya, untuk mempertegas perbedaan daripada spesies ini. Nah, makanya muncul istilah varietas begitu ya, atau ras begitu ya. Nah, varietas ini nama lainnya yaitu ada cultivar begitu ya, itu digunakan untuk tumbuhan. Nah, sedangkan ras ini
Ini lazimnya biasanya digunakan pada kelompok atau spesies hewan. Misalnya ya, ini seperti misalnya contoh saja begitu ya. Misalnya pada kelompok misalnya padi begitu ya. Padi ini kan padi ini banyak jenisnya begitu ya. Nah, misalnya karena saking banyak jenisnya, ini nama varietasnya itu biasanya dicantumkan. Misalnya pada padi ya, Oryza sativa kan ya, Oryza sativa, maka ada embel-embelnya menjadi Oryza sativa cisadane begitu ya. Nah, itu adalah tingkatan takson-takson dalam klasifikasi. Jadi diingat begitu ya. Nah, jumlah semakin ke atas begitu ya, semakin ke atas ini anggotanya makin banyak begitu ya, makin banyak. Kingdom, phylum, kelas begitu, semakin ke bawah itu anggotanya semakin sedikit. Nah, namun semakin ke bawah ini kesamaan cirinya makin banyak begitu ya, sedangkan ke atas itu makin sedikit, itu kebalikannya. Baik, kita contohkan begitu ya. Oh, ini ya. Ini contoh daripada varietas begitu ya. Nah, ini Oryza sativa varietas indica begitu ya, yang tadi. Kemudian Zymas jagung ya, varietas tunicata. Jadi ada semacam embel-embelnya begitu ya. Nah, ini contoh tingkatan takson pada manusia, harimau, dan kucing. Coba kita lihat begitu ya. Manusia, harimau, dan kucing ini itu ternyata dikelompokkan dalam satu kingdom yang sama. Nah, ini begitu ya, yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia begitu ya, manusia, harimau, dan kucing. Nah, kemudian coba kita lihat filumnya begitu ya, satu tingkat lebih rendah daripada kingdom. Ternyata manusia itu termasuk ke dalam filum Chordata, sama halnya dengan harimau dan kucing, karena memang mungkin sama-sama memiliki tulang belakang begitu ya, jelas ya. Jadi makhluk hidup yang memiliki tulang belakang itu pasti dimasukkan ke dalam kelompok atau filum Chordata. Nah, kemudian ini diperjelas lagi begitu ya, subfilum yaitu vertebrata begitu ya, yang yang sering kita sebut ya. Kemudian kelasnya, nah, manusia, harimau, dan kucing ternyata masih dalam satu kelas begitu ya, itu kelas Mamalia, berarti masih tergolong ke dalam kelompok hewan menyusui begitu ya. Nah, kalau kita amati manusia, harimau, dan kucing, ternyata kita masih dikelompokkan pada takson yang sama, yaitu sampai kelas begitu ya. Nah, baru pada takson yang selanjutnya, yaitu takson ordo, satu tingkat begitu ya, di bawah kelas. Nah, ini ada mulai ada perbedaan. Manusia dikelompokkan ke dalam kelompok primata, sedangkan harimau dan kucing ini dikelompokkan ke dalam ordo karnivora. Ya, karnivora itu jelas begitu ya, makhluk hidup pemakan daging begitu ya. Nah, sedangkan primata itu kalau adik-adik cari begitu ya, istilahnya begitu ya, primata itu pertama begitu ya, atau yang paling mulia, mungkin maksudnya paling mulia di antara makhluk hidup yang lain begitu, karena memang kecerdasannya untuk kelompok primata itu lebih cerdas daripada makhluk hidup yang lain. Kemudian kita lihat pemilihnya, hominida ya, manusia, ini sudah pasti jelas. Kemudian harimau dan kucing ini masih termasuk ke dalam kelompok yang sama, yaitu Felidae ya, atau kelompok kucingan. Nah, harimau dan kucing itu masih ke dalam satu kerabat begitu ya. Kemudian coba kita lihat genusnya. Nah, manusia ini genusnya Homo begitu ya. Kemudian harimau dan kucing. Nah, baru ini ada perbedaan. Harimau dikelompokkan ke dalam genus Panthera, sedangkan kucing adalah Felis begitu ya. Kemudian spesies manusia Homo sapiens, harimau Panthera tigris, kemudian kucing Felis catus begitu ya. Nah, itu adalah contoh perbandingan takson begitu ya pada manusia, harimau, dan kucing. Coba kita lihat pada tumbuhan begitu ya, jagung, tomat, dan mawar begitu. Coba kita lihat kingdomnya.
Nah, ini termasuk ke dalam kelompok yang sama, yaitu termasuk ke dalam kelompok plante ya, kelompok tumbuhan begitu ya. Jadi jelas ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal ya. Jadi pada taxon kingdom itu anggotanya sangat banyak gitu ya, tapi ciri-cirinya itu banyak perbedaan. Kemudian divisionya ini masih ke dalam kelompok yang sama ya, angiospermae, tumbuhan biji tertutup begitu ya. Kemudian kelasnya kalau ini Liliopsida ya atau monokotil. Nah, tomat itu sudah berbeda ya, Magnoliopsida atau dikotil. Kemudian mawar juga Magnoliopsida. Kemudian ordonya jagung termasuk ke dalam Poales. Nah, ini sudah berbeda ya, tomat Solanales, kemudian mawar Rosales. Kemudian famili Poaceae, tomatnya Solanaceae, mawar Rosaceae. Nah, ini jelas ya, ke bawah pasti berbeda. Genusnya Zea, Solanum, Rosa. Untuk spesiesnya Zeameis, Solanum ya, ini Solanum lycopersicum, kemudian Rosa multiflora. Nah, itu adalah contoh perbandingan di antara jagung, tomat, dan juga mawar. Nah, baiklah, kita lanjutkan begitu ya ke materi yang selanjutnya, yaitu sistem tata nama makhluk hidup. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel yang sebelumnya begitu ya, itu kan banyak sekali nama-nama nama-nama ilmiah begitu ya, atau biasa juga disebut dengan nama Latin begitu ya. Nah, bagaimana tata cara pemberian nama suatu makhluk hidup? Ini yang pertama, kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu menggunakan bahasa Latin begitu ya, atau bahasa lain yang dilatinkan. Nah, sebetulnya ini bukan hanya bahasa Latin begitu ya, tapi banyak bahasa yang lain, hanya saja memang ini dilatinkan begitu ya. Kemudian ini terdiri atas 2 kata, di mana jadi nama ilmiah makhluk hidup itu terdiri dari atas 2 kata ya. Nah, kata pertama itu merupakan nama genus ya, taksonnya takson genus. Kemudian kata kedua itu menggunakan kata spesies yang spesifik begitu ya. Kata pertama genus, kata kedua adalah spesies. Nah, ini berdasarkan aturan yang dikemukakan oleh Bapak taksonomi, yaitu Carolus Linnaeus begitu ya, yang disebut dengan istilah binomial nomenklatur ya, atau sistem tata nama ganda. Adik-adik pernah belajar ya tentang ini di kelas berapa tuh, kelas 7 ya, pada saat jenjang SMP. Nah, kemudian huruf pertama pada kata pertama itu ditulis dengan huruf besar uppercase begitu ya. Kemudian huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Nanti kita lihat contohnya begitu ya. Nah, kemudian nama genus dan nama spesies itu dicetak miring begitu ya, atau istilahnya italik begitu ya kalau pada komputer, atau juga bisa digarisbawahi secara terpisah. Jadi kalau misalkan adik-adik menulis nama ilmiah makhluk hidup, kalau misalkan lengkap, nah itu harus digarisbawahi ya secara terpisah. Nanti kita contohkan ya. Nah, kemudian nama atau singkatan nama deskriptor atau pemberi ilmuwan atau seseorang yang memberi namanya, itu dapat dituliskan di belakang nama spesies, yaitu dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Nah, ini ada kurang lebih ada 5 bagaimana cara pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pemberian atau penulisan nama ilmiah. Baik, yang pertama kita lihat ya. Nah, ini adalah nama ilmiah pada kedelai ya, Glycine max begitu ya. Nah, ini kata pertama ini adalah genus, yang ini adalah spesies begitu ya. Jadi ini menunjukkan genus, ini menunjukkan spesies. Nah, ada kata yang selanjutnya, misalkan ini mer begitu ya. Ini adalah nama seseorang atau deskriptor yang memberikan nama pada kedelai ini gitu ya. Jadi jelas begitu ya. Kalau misalkan dicetak miring ya seperti ini.
ini cetak miring. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak cetak miring? Boleh begitu ya, itu dengan cara diberi garis bawah. Nah, ini diberi garis bawah secara terpisah. Glisin garis miring, garis bawah, mohon maaf. Kemudian marks garis bawah secara terpisah. Kemudian silakan ditulis penemunya atau deskriptornya, yaitu mer. Ini adalah cara penulisan nama ilmiah dicetak miring dan juga di garis bawah, itu ya. Kemudian contoh lain, misalnya Picia faba L, begitunya. Kita ingat terdiri dari dua kata, begitu ya. Kata pertama adalah genus, kata kedua adalah spesies, begitu ya. Kemudian yang di akhir ini ya, yang di akhir ini adalah nama penemunya, singkatan L ya. Nah, L ini adalah singkatan dari Linnaeus, begitu. Nah, kalau misalkan cetak miring seperti ini, kalau tidak cetak miring juga boleh, yaitu dengan cara diberi garis bawah secara terpisah. Picia garis bawah, faba garis bawah. Kemudian nama penemunya itu tidak usah di garis bawah, gitu ya. Baik, jelas ya bagaimana cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup. Nah, bagaimana kalau misalkan dua-duanya digabungkan, misalnya garis miring kemudian di garis bawah? Nah, itu tidak bisa begitu ya, karena menurut pedoman kalau mau garis miring silakan garis miring, kalau garis terpisah silakan di garis bawahi secara terpisah, jadi tidak bisa digabungkan. Baik, yaitu adalah sistem tata nama makhluk hidup. Nah, kemudian perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita coba baca ya. Nah, ini ada beberapa sistem begitu yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Yang pertama ada sistem dua kingdom. Nah, sistem klasifikasi ini membagi organisme di bumi ini menjadi dua kelompok yang besar, yaitu kingdom plante dan juga kingdom animalia, yaitu kelompok tumbuhan dan hewan. Nah, ini pertama kali dikemukakan seperti yang disebutkan di awal ya, yaitu oleh Aristoteles. Nah, kemudian berikutnya ada klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem tiga kingdom. Nah, ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu protista, plante, dan juga animalia. Nah, ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Kemudian ada sistem 4 kingdom. Nah, ini apa saja? Yaitu Monera, protista, plante, dan animalia. Nah, Monera ini adalah kelompok bakteri ya. Bakteri, protista, kemudian tumbuhan dan hewan. Ini diungkapkan atau diusulkan oleh Herbert Copeland. Kemudian ada sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini terdiri atas Monera ya, kemudian protista, nah baru fungi muncul begitu ya. Nah, fungi muncul, alasannya salah satunya seperti yang diungkapkan tadi di awal, yaitu dipisahkan dari plante, dari tumbuhan. Kenapa? Karena fungi ini tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dipisahkan menjadi kingdom tersendiri. Jadi Monera, protista, fungi ya, kemudian plante dan animalia ini diungkapkan oleh Robert H. Whittaker. Kemudian sistem 6 kingdom. Nah, ya. Apa saja? Yaitu Archaebacteria dan Eubacteria, ini yang terbaru. Begitu ya. Nah, Archaebacteria dan Eubacteria ini adalah ini Monera ya. Kemudian oleh Carluus itu dipecah menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Itu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Salah satunya yaitu perbedaan dinding selnya, begitu ya. Kemudian selain Archaebacteria dan Eubacteria, yaitu protista, fungi, plante, dan animalia. Nah, kemudian ada sistem 8 kingdom. Nah, sistem 8 kingdom ini Archaebacteria, Eubacteria, kemudian Archezoa, Protozoa, kemudian Chromista. Nah, ini asalnya atau pecahan daripada protista ya. Coba lihat, protista di sini tidak ada. Karena ini dipecah menjadi kingdom tersendiri ya, menjadi Archezoa, Protozoa, dan Chromista. Kemudian yang lainnya fungi, plante, dan animalia. Nah, ini diungkapkan oleh Thomas Cavalier ya, Smith dan juga Smith.
Kemudian yang terakhir yaitu sistem 3 domain. Nah, ini sistem 3 domain. Ini yang paling populer ya akhir-akhir ini. Ini diungkapkan oleh Carl Woese. Nah, bahwa makhluk hidup ini dibedakan menjadi 3 domain, yaitu archaea, kemudian bakteria dan eukarya, begitu ya. Baik, itu adalah perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu identifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana tahapan begitu ya, atau bagaimana kalau misalkan ada makhluk hidup baru begitu yang belum teridentifikasi begitu dan belum diberikan nama begitu ya. Nah, itu harus segera begitu ya. Namun tidak sembarangan begitu ya. Jadi ada ada tahapan-tahapan tertentu begitu ya, atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup begitu ya. Salah satunya kemudian ada buku referensi atau pustaka atau juga sumber referensi lainnya. Nah, kemudian ada pedoman begitu ya, atau kunci determinasi. Nanti kita di akhir kita akan belajar bagaimana mengelompokkan begitu ya, atau menggunakan kunci determinasi. Kemudian ada gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Ya, ini penting supaya tidak ada ganda begitu, tidak ada penemuan makhluk hidup yang baru begitu padahal sudah ditemukan sebelumnya. Nah, kemudian ada spesies acuan atau spesimen acuan ya, itu berupa organisme yang diawetkan. Nah, itu adalah tahap-tahap atau beberapa hal yang perlu dilakukan begitu ya sebelum mengidentifikasi makhluk hidup. Baik, untuk selanjutnya kita contohkan begitu ya bagaimana cara mengelompokkan sebuah makhluk hidup begitu ya. Nah, ada istilah dengan disebut kunci determinasi. Nah, apa itu kunci determinasi? Yaitu petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Nah, setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, sehingga disebut dengan kunci dikotom. Ya, dua, biasanya dua, ada lawanan, ada kunci-kunci yang berlawanan. Nah, kemudian kunci dikotom ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus gitu ya, yaitu sebagai bapak taksonomi. Nah, contoh organisme bentuk alternatif, contoh ya, ini misalnya biji belah atau kita kenal dengan biji berkeping dua begitu ya. Itu dengan berbiji tunggal, ada dua kan, ada biji berbiji ganda, ada tunggal begitu ya, berkeping satu. Kemudian ada juga batang yang memiliki kambium dengan batang yang tidak berkambium. Jadi ada alternatif ya, ada lawannya begitu. Kemudian tulang daun lurus dengan tulang daun menyerip dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh atau penjelasan singkat tentang kunci determinasi. Baik, kita contohkan ya. Nah, ini dalam biologi ini biasanya selalu muncul begitu ya kalau dalam soal-soal, jadi harus dipahami begitu ya lebih mendalam. Nah, ini ada contoh identifikasi begitu ya, identifikasi spesies dengan kunci determinasi sederhana. Ini hanya sederhana supaya adik-adik lebih gampang begitu ya dalam memahaminya. Nah, misalkan ada 4 organisme begitu ya. Ada udang, kemudian ada cumi-cumi, kemudian kupu-kupu dan ikan. Nah, kita ingin mengelompokkan udang ini termasuk ke dalam takson apa begitu ya. Cumi-cumi ini termasuk ke dalam takson apa. Begitu juga dengan kupu-kupu dan ikan begitu ya. Nah, langkah-langkah yang pertama nanti akan diberikan begitu ya kunci determinasi seperti ini begitu ya. Nanti diberikan kunci determinasi seperti ini. Misalkan
ada nomor begitu ya. Kemudian ini ada pilihannya. Misalnya kita ingin mengidentifikasi yang mana dulu nih. Misalkan kita ingin mengidentifikasi udang begitu ya. Nah, misalkan kita ingin mengidentifikasi yang udang. Coba kita lihat udang begitu ya. Amati udang begitu ya. Coba lihat apakah udang itu tidak bertulang belakang begitu ya, atau udang itu mempunyai ruas-ruas tulang belakang begitu. Jadi kita harus tahu dulu begitu ya sebelum menentukan suatu makhluk hidup begitu ya, melalui ciri-cirinya. Coba kita lihat begitu ya, udang ini tidak memiliki tulang belakang atau mempunyai begitu ya. Nah, jelas udang ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang tidak bertulang belakang begitu ya. Nah, kalau misalkan memiliki tulang belakang, berarti kita lihat ujungnya nomor 2 begitu ya. Berarti ini maksudnya kita loncat ke nomor 2 seperti itu. Jadi untuk yang B itu diabaikan saja karena ini sudah ada tanda 2. Berarti kita loncat ke nomor 2. Kemudian masih udang ya. Nah, apakah udang itu yang A? Apakah udang itu bertubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku, ataukah B? Udang itu tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Nah, pasti kalian sudah bisa menyebutkan begitu ya, bahwa udang itu tubuhnya tidak lunak begitu ya, dan juga kakinya tentu berbuku-buku. Berarti untuk nomor 2 ini kita masuknya ke B ya, 2B. Nah, ini 2B. Tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Kita lihat ujungnya. Nah, ujungnya nomor. Nah, berarti masih berlanjut kalau nomor seperti ini. Tuh ya, kita loncat ke nomor 4. Nomor 4. Itu ya, untuk nomor 3 diabaikan ya, karena kita sudah loncat ke nomor 4. Coba masih udang ya. Nah, apakah udang ini bersayap atau tidak bersayap? Nah, jelas ya, udang itu tidak bersayap. Gitu. Udang itu tidak bersayap. Kemudian lihat di ujungnya. Nah, ini sudah ada begitu ya, krustase. Berarti udang itu termasuk ke dalam krustase. Itu ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua begitu ya, yang kedua ini adalah cumi-cumi ya. Yang kedua cumi-cumi. Kita fokus ke cumi-cumi. Nomor 1 begitu ya, tidak bertulang belakang. Apakah cumi-cumi tidak bertulang belakang atau cumi-cumi itu mempunyai tulang belakang? Nah, jelas cumi-cumi ini tidak bertulang belakang ya. Ini biasanya dimasukkan ke dalam istilah invertebrata ya. Nomor 2 berarti ya, nomor 2. Kemudian nomor 2, apakah cumi-cumi itu bertubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku, atau tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku? Nah, ini tidak berbuku-buku jelas ya. Cumi-cumi ini tidak berbuku-buku, makanya pasti yang dipilih adalah yang A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Nah, kita lihat ujungnya. Oh, ternyata cumi-cumi itu termasuk ke dalam kelompok moluska. Ini moluska ya. Berarti bertubuh lunak. Seperti itu. Beres begitu ya. Kemudian kupu-kupu sekarang. Nah, kupu-kupu coba lihat. Kita fokus ke kupu-kupu. Tidak bertulang belakang atau mempunyai ruas tulang belakang kupu-kupu. Ya, kupu-kupu jelas, yaitu tidak bertulang belakang, nomor 2 begitu ya. Kemudian kita loncat ke nomor 2. Nah, apakah kupu-kupu bertubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku, atau tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku? Nah, untuk kupu-kupu itu jelas kakinya berbuku-buku ya. Berarti kita loncat ke nomor berapa ini? Nomor 4 ya, nomor 4. Apakah kupu-kupu bersayap atau tidak bersayap? Nah, pasti kita akan memilih bersayap. Berarti nomor 5. Nah, nomor 5. Kita loncat ke nomor 5. Nomor 5, apakah kupu-kupu yang ada di gambar ini bersayap sisik atau bersayap lurus? Nah, ternyata kupu-kupu itu bersayap sisik, makanya dikelompokkan ke dalam Lepidoptera. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir contoh ya.
Ikan, coba ikan. Apakah ikan bertulang belakang atau mempunyai, mohon maaf, apakah ikan itu tidak bertulang belakang atau mempunyai ruas tulang belakang? Nah, ikan itu karena ada tulangnya, begitu ya. Makanya termasuk ke dalam B ya, mempunyai ruas tulang belakang. Berarti kita pilih nomor 3. Nah, kita loncat. Nomor 3 ya, maksudnya loncat ke nomor 3. Nah, apakah ikan ini bergerak dengan sirip atau bergerak bukan dengan sirip? Karena ada yang bukan bergerak dengan sirip, begitu ya. Ikan itu jelas bergerak dengan sirip, makanya ini adalah termasuk ke dalam kelompok Pisces. Baik, seperti itu ya. Dan seterusnya, begitu ya. Tidak dilanjutkan maksudnya. Baik, itu adalah cara sederhana, begitu ya. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi hewan-hewan, begitu ya, yang kita temukan. Nah, kita ingin mengetahui nih hewan ini termasuk ke dalam kelompok apa nih, begitu ya. Makanya kita harus siapkan, begitu ya, kunci determinasinya. Seperti itu ya. Baiklah adik-adik, cukup sekian, begitu ya, video part yang keempat ini, yaitu tentang identifikasi makhluk hidup. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali ya pada video-video selanjutnya, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Dan jangan lupa, begitu ya, agar kita dapat belajar bersama-sama, jangan lupa subscribe, begitu ya, channel ini. Silakan didukung channel ini, karena kehadiran channel ini semata-mata untuk berbagi, begitu ya, supaya adik-adik bisa belajar biologi dengan mudah ya. Cukup sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.